Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu tentang ketentuan-ketentuan penjaminan atau juga dinamakan dengan dalam bahasa Arab ahkamud dhaman. Dhaman ini merupakan salah satu cara yang syar'i untuk menjamin hutang atau menjamin harta kita atau menjamin hutang, ya, atau penguat terhadap hutang. Sebelumnya kita mempelajari tentang rahan. Rahan itu adalah borohan atau gadai. Dia juga adalah penguatan terhadap hutang atau jaminan terhadap hutang. Akan tapi dia jaminannya ini dalam berbentuk barang. Jadi seorang punya hutang, lalu hutangnya ini diminta jaminan apa? Kalau bentuk barang, maka yang namakan juga bagi kita gadai atau boroh. Sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, ada ketentuan jika dia berupa pinjaman uang, maka tidak boleh memanfaatkan gadai atau boroh itu. Kalau seandainya dia adalah hutang efek dari jual beli, nah, maka itu boleh dengan catatan ada kesepakatan antara dua belah pihak. Sementara sekarang ini kita mempelajari juga jaminan terhadap hutang, penguatan secara syar'i terhadap hutang yang dimiliki, tapi dia tidak berbentuk barang, tapi dia berbentuk jaminan tanggung jawab. Jaminan tanggung jawab. Maka dia ad-dhaman itu diambil dari ad-dhimnu, yaitu tanggung jawab penjamin, ya, tanggung jawab penjamin yang menjadi pada orang yang dijamin. Ini kalau kita lihat ada dua pihak yang berhutang, yang punya piutang. Lalu ada pihak yang ketiga yang menjadi penjamin.
Ya. Maka jaminan orang pihak ketiga dia sudah menjadi jaminan yang dijamin. Tanggung jawab, ya. Tanggung jawab penjamin ini sudah menjadi tanggung yang dia bagian dari tanggung jawab orang yang dijamin. Ya, ini maksudnya ketika tanggung jawab orang yang dijamin tadi dia harus membayar, maka penjamin dia harus membayar. Ya, jadi dia sudah bagian dari tanggung jawab yang dijamin. Ada lagi kita katakan dengan tadammun. Maknanya dia menjadi tanggung jawab jaminan itu sudah mencakup hak orang yang dijamin. Ya, orang yang menjamin, tanggung jawab penjamin, tanggung jawab ada hak yang dijamin. Siapa hak yang dijamin? Orang yang ketiga, orang yang piutang. Orang yang piutang dia punya hak tani. Orang ini yang menjamin bahwasanya hutangnya uangnya akan diberikan. Berarti penjamin, pada penjamin ini dia sudah ada haknya. Hak orang yang kedua sudah dijamin oleh penjamin. Kalau yang pertama, hak orang yang pertama dalam menunaikan uang dijamin oleh penjamin. Kalau yang kedua, hak orang yang dijamin, artinya orang yang punya hutang, sudah ada pada penjamin. Jadi intinya satu sama lainnya, ketika dia penjamin yang punya hak menuntut kepada orang yang berhutang, dialah yang membayar. Ya. Berarti otomatis pada orang yang menjamin ini, di situ ada haknya, hak orang yang piutang, yang punya harta, ada haknya di sini. Ya, makanya ketika dia menuntut ke sini, dia yang akan membayar. Ya. Kemudian juga dikatakan ad-dhammu, yaitu dhammu dhamin ila dhimmatil madmun anhu, yaitu tanggung jawab penjamin digabungkan kepada tanggung jawab orang yang berhutang. Tanggung jawab penjamin digabungkan kepada tanggung jawab orang berhutang. Di dalam tanggungan di mana dia, yakni penjamin, punya tanggung jawab untuk mengembalikan hak yang punya hutang. Yakni penjamin, misalkan si A, dia bilang saya adalah menjamin hutang si B. Ya, si A, si B, si C. Si B yang berhutang, si C yang memiliki harta piutang. Si A mengatakan saya menjamin hutangnya si B. Kepada siapa? Kepada si C. Boleh jadi tanggungan si B sudah berpindah dia sudah merupakan kewajiban dari si A untuk membayarkan kepada si C. Ya, itu namanya jaminan. Maka fayathbutu haqqu fi dhimmatihima jami'an. Hak si pemilik hutang ada di dalam tanggungan mereka berdua nih. Si A dan si B sama-sama bertanggung jawab mengembalikan harta si C. Si B dia punya yang berhutang langsung. Kalau dia tidak mampu membayar, maka si A lah yang membayarnya. Maka berarti hak si C ada pada dua orang ini, penjamin dan orang yang berhutang.
Ya. Sehingga dua orang bergabung di dalam memberikan bertanggung jawab terhadap hak seseorang. Ya. Secara syar'i makna dari dhaman itu adalah iltizamu ma wajaba ala ghairihi ma'a baqaihi ala madmunin anhu. Bertanggung jawabnya atau tanggungan yang harus ditunaikan oleh orang lain. Si A menjadi, karena ketika dia menjadi penjamin, maka si A menanggung hutang yang wajib dibayar oleh si B. Ya. Di mana hutang itu tidak langsung berpindah. Hutang itu masih ada pada si B. Jadi itu namanya jaminan. Dia menjamin secara tanggung jawab bahwa dia akan membayarkan hutang si B. Apakah otomatis si B hutangnya tidak ada? Enggak. Berbeda nanti permasalahan kita, ada hiwalah, pemindahan hutang, itu berbeda lagi. Kalau ini enggak, dia hanya menjamin hutang itu sama siapa? Sama si B. Jadi tanggungan yang wajib oleh si B dengan hutang itu masih ada pada diri si B. Ya. Walitizamu ma qad yajibu aidan. Kemudian tanggungan yang apa yang kemungkinan akan menjadi tanggungan juga berikutnya. Bukan berarti hanya sebatas apa yang sudah ada jaminan atau hutang. Boleh jadi hutang yang akan dilakukan oleh si B. Hutang sudah ada dan hutang yang akan ada. Itu menjadi tanggungan si A, si penjamin. Ya. Contoh ketika dia mengatakan ma a'taita fulanan fahuwa alayya. Apa yang telah engkau berikan kepada sefulan, maka saya yang menjadi penanggung jawabnya. Ya, apa yang telah diberikan. Dan boleh jadi apa yang akan Anda berikan, saya juga pendamping. Ya, baik sudah terjadi atau yang akan terjadi. Jadi sekali lagi itu semacam jaminan tanggung jawab. Ya, jaminan tanggung jawab. Dia tidak berbentuk benda, tapi dia jaminan sebagai penanggung jawab apabila yang pertama ini tidak mampu, maka orang yang penjamin yang akan membayar. Baik. Ad-dhaman jaiz. Penjaminan ini dibolehkan di dalam berdasarkan kitab dan sunnah serta ijma'. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. Siapa yang dapat mengembalikan punyanya raja, ya, ini kisahnya Nabi Yusuf. Ya, ketika suar dari raja itu hilang, ya, lalu dikatakannya siapa yang bisa memperolehnya, mendatangkannya, maka dia akan mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Wa ana bihi za'im. Dan aku yang menjadi penjamin terhadapnya. Ya. Jadi saya menjamin nih, siapa yang bisa mendatangkan barang ini, saya akan kasih
ya, saya akan kasih makanan sebebannya unta, ya, atau misalkan 1 truk, nah, saya menjaminnya. Ya, ini menunjukkan bahwa bolehnya kita menjamin. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, az-za'imu gharimun, yakni penjamin dialah yang terhutang yang siap untuk menunaikannya. Ya, yang penjamin dia adalah orang yang berhutang. Kalau dia berhutang, berarti dialah yang akan membayar. Ya. Sepakat ulama, wa qad ajma'al ulama ala jawazi ad-dhaman fil jumlah. Sepakat ulama secara umum boleh adanya penjaminan ini. Jika seandainya ada orang yang punya hutang atau dia akan membuat hutang, ya, dia bilang, ini fulan mau hutang nih, saya ragu dia bisa bayar atau tidak bayar. Lalu ada orang mengatakan, saya yang menjaminnya, ya, saya menjaminnya. Nah, berarti dia sudah ikut serta di dalam penanggung-jawaban terhadap hutang orang yang menjamin tadi. Kemudian kalau dilihat hikmah dari disyariatkannya penjaminan ini, bahwa kemaslahatan menuntut untuk itu. Ya, kemaslahatan menuntut adanya penjaminan. Malahan terkadang hajat kebutuhan dan kedaruratan menuntut adanya penjaminan. Maka jaminan ini, ya, penjaminan ini termasuk bagian dari at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya. Berarti dia masuk ke dalam sisi sosial. Ya, ini saling tolong menolong untuk kebajikan. Ya. Dia adalah bagian dari qadha wa min qadha'i hajatil muslim. Ini dari bagian dari menunaikan atau melepaskan kebutuhan seorang muslim. Dia adalah wa tanfisi kurbatihi. Ini termasuk melapangkan kesusahan, melapangkan kesempitan dari kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, man naffasa kurbatan, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan kesusahan atau melapangkan beban seorang muslim dari beban-beban dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan atau meringankan beban dari beban-beban akhirat. Jadi tadi ada orang dia perlu sekali dana atau perlu sekali sebuah transaksi, tapi butuh penjaminan. Maka orang yang menjamin ini dia sudah melapangkan orang yang susah. Ya. Maka ini bagian dari ta'awun 'alal birri wa taqwa dan juga bagian dari tolong menolong untuk melapangkan kesusahan orang. Rasulullah SAW juga mengatakan, Allahu fi hajatil 'abdi ma dama al-'abdu fi hajati akhihi. Allah selalu berada pada setiap kebutuhan hamba. Setiap hamba butuh, Allah bantu, Allah berikan. Syaratnya apa? Selama hamba itu selalu berada dalam memenuhi kebutuhan hambanya yang lain. Maka bagi kita yang selalu membantu orang,
Selalu kita membantu orang, pasti Allah akan membantu kita. Pada saat-saat kita butuh, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Nah, di antaranya adalah sebagai penjamin. Ya, sebagai penjamin. Disyaratkan ada beberapa syarat. Wa yushtaratu li sihhatihi, disyaratkan syarat sah penjaminan ini ayyakuna ad-dhaminu ja'idat tasarruf. Hendaklah orang yang penjamin ini adalah orang yang boleh melakukan tindakan di dalam harta. Dia boleh melakukan tindakan. Tindakannya itu dianggap sah. Ya. Li'annahu tahammulu malin. Karena tindakan ini adalah tindakan transaksi harta. Ya. Fala yasihu min saghirin, maka tidaklah sah dari anak kecil. Karena anak kecil itu belum boleh untuk memikul harta. Wala safihin, tidak juga dengan orang yang idiot, orang yang bodoh. Ya, mahjurin alaih, yang dihambat atau dibatasi pemakaian uangnya. Ya, karena dia tidak tahu bagaimana seharusnya bertindak terhadap harta. Nah, orang yang seperti ini yang tidak tahu, tidak boleh untuk bertasarruf, maka tidak boleh menjadi penjamin karena dia berhubungan dengan keuangan. Syarat yang kedua, ayushtarata ridahu aidan, disyaratkan keridhaan orang yang menjamin atau penjamin. Yakni penjamin ridha menjadi penjamin. Ya, orang yang menjamin ridha menjadi penjamin. Fa in ukriha 'ala ad-dhaman lam yasih. Kalau dia dipaksa untuk menjadi penjamin, maka jaminannya tidak sah. Aku harus menjadi penjamin ya. Ada. Ya. Li'anna ad-dhaman tabarru'un. Karena penjaminan ini adalah tindakan sosial. Ya, tabarru' itu bentuk sedekah. Bil iltizamil haqq. Ya, yaitu tindakan sosial untuk menanggung hak. Fa'tubira lahu ridha, maka diperlukan atau diakui keridhaan di situ. Ya, katabarru' bil amwal, seperti bersedekah dengan harta. Kita bersedekah dengan harta harus dengan hati keridhaan, tidak boleh pemaksaan. Begitu juga ini tanggungan. Ya, jaminan ini atau penjaminan ini kan penjaminan tanggungan. Ya, beban mental nih sebenarnya. Kalau barang sudah ada, ya sudah, nggak ada beban mental. Kalau ini ada beban mental. Ya. Ad-dhaman aqdu irfaqin. Penjaminan ini dia adalah akad irfaq, akad lemah lembut, artinya akad sosial untuk saling tolong menolong. Ya, akad demi memberikan sikap bantuan. Yuqsadu bihi naf'ul madmuni wa i'adatuhu wa i'anatuhu. Tujuan dari dhaman ini adalah memberikan manfaat kepada yang dijamin, ya, dan membantunya. Jadi ini maksudnya azas dari
transaksi penjaminan ini adalah azas sosial. Ya. Wala yajuzu akhdhul 'iwad 'alaihi, maka tidak boleh mengambil imbalan. Ya, tidak boleh mengambil imbalan. Jadi di dalam kita menjamin tidak boleh kita mengambil imbalan. Maka disinilah yang disebutkan oleh ulama di dalam masalah imbalan yang diberikan ketika adanya misalkan bank garansi. Ya, kan itu kan misalkan pihak ketiga butuh ada jaminan dari bank. Atau ada jaminan. Lalu nih saya bagi jaminan, tapi jaminan ini harus bayar ya, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Karena dia dasar dari penjaminan ini adalah transaksi sosial. Tanpa pamrih, tidak boleh ada imbalan di situ. Bagaimana kalau seandainya ada imbalan? Wa li'anna akhdha al-'iwad 'ala ad-dhaman yakunu kal-qard alladhi jarra naf'an. Karena mengambil imbalan terhadap penjaminan dia menjadi seperti pinjaman yang mendatangkan manfaat. Kenapa itu? Karena dhaman itu sendiri, ya, fa inna dhamin, orang yang penjamin, yulzimuhu ada'ud daini 'anil madmuni inda mutalabati bidzalik. Karena penjamin dituntut untuk menunaikan hutang atas nama orang yang berhutang ketika hutang itu dituntut. Berarti dia memberikan hutang kepada, kalau tadi dia adalah penjamin adalah A, yang dijamin adalah B, pihak yang lainnya adalah C. Ketika si B tidak bisa menunaikan hutangnya, maka penjamin si A harus membayar. Berarti pada saat itu dia meminjamkan uang kepada si B untuk membayarnya kepada si C. Maka sama dengan meminjamkan uang dengan mendatangkan manfaat. Ketika selama memang jaminan, kan gitu ya. Ini kan saya menjamin beban nih mana nih gitu ya. Saya secara mental saya terbebani. Maka beban saya ini tolong dikasih imbalan. Nah, kan gitu. Ya. Saya dibebani, maka saya minta biaya untuk biaya beban ini. Kita katakan tidak boleh, karena ini dasarnya adalah dasar sosial. Dasar sosial tidak boleh diberikan imbalan. Kenapa? Karena kalau dikasih imbalan, sebenarnya Anda menjamin pembayaran. Kalau walaupun misalkan tidak terjadi, ya, tidak terjadi pembayaran, tetapi ini adalah akad yang mirip dengan qard, yaitu ketika dipinjamkan uang kepada dia, ketika dia tidak mampu untuk membayar, pastilah si penjamin harus membayar hutang. Ya. Nah, maka fa idza addahu lil madmuni lahu, apabila penjamin tadi menunaikan hutang kepada pemiliknya, kepada si C, ya, fa innahu sayastariddahu minal madmuni anhu ala sifatil qard, maka si A menuntut untuk dikembalikan uang itu daripada si B dalam bentuk hutang pinjaman. Ya, jadi si C sebenarnya akan, kalau dia misalkan dia mau tidak bisa membayar, maka si A membayarkan untuk si B kepada si C. Maka si A meminta kepada si B untuk mengembalikan uangnya dalam bentuk hutang pinjaman.
Makanya ketika si A meminta kepada si B untuk membayar sebagai jaminan, maka ini masuk kepada riba. Kenapa? Karena dia sama dengan pinjaman yang mendatangkan manfaat. Kan belum ada pinjaman, memang belum ada pinjaman, tapi sudah ada tanggung jawab. Ya, janji kita untuk meminjamkan jika seandainya dia tidak bisa membayar. Maka inilah unsur dari ketidakbolehannya. Fayakunu qardan jarra naf'an. Apabila si A membayarkan kepada si C atas nama si B, lalu si B mengembalikan uang yang dibayarkan oleh si A, kalau tadi adalah ditambah dengan imbalan, maka menjadi pinjaman yang mendatangkan manfaat. Nah, jadi transaksi-transaksi yang ada misalkan seperti jaminan garansi, bank garansi, kita harus membayar sekian persen, itu adalah jaminan yang diberikan imbalan. Maka inilah imbalan itu jatuh kepada riba. Fayajibul ibti'adu an mithli hadha. Maka wajiblah untuk menjauhkan diri dari seperti ini. Wa yakuna ad-dhamanu maqsudan bihi at-ta'awuna wal irfaq lal istighlalu wa irhaqul muhtaj. Maka hendaklah maksud dari penjaminan itu adalah membantu dan sikap berlemah lembut, membantu sosial, ya, membantu orang yang lemah, membantu orang yang susah. Itu maksudnya, bukan mengambil kesempatan. Kok ada kesempatan kok pasado, ya, sudah kita menerkam pada saat ada kesempatan. Wal irhaqul muhtaj, atau membebani orang-orang yang membutuhkan. Orang riba itu kan kayak gitu. Orang yang butuh, makanya dia berhutang karena kebutuhannya. Lalu kita ambil lagi kesempatan untuk dia memberikan kepada kita. Akhirnya memang mungkin dia terpaksa untuk ngasih, karena ya, dia butuh. Bagaimana lagi? Ya, maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan, dosanya orang yang melakukan riba, meminjamkan uang kemudian mengambil uang lebihnya, yaitu riba, itu lebih besar ketimbang dari dosa berjudi. Kenapa lebih besar? Karena di dalam riba itu sudah pasti orang kaya menerkam, mengambil harta orang miskin. Udah pasti. Berbeda dengan judi. Tidak mesti judi itu orang kaya mengambil harta orang miskin. Boleh jadi orang miskin yang mengambil harta orang kaya ketika dia menang. Ya, atau orang miskin sama orang miskin, orang kaya dengan orang kaya. Nah, ini haram. Ya. Transaksi seperti ini adalah haram, berjudi adalah haram. Ya. Nah, maka kezaliman atas kezaliman yang ada di dalam riba itu lebih besar. Makanya dosanya lebih besar lagi. Yang seharusnya kita meringankan orang yang susah, melapangkan orang yang sempit. Ya, itu yang seharusnya kita lakukan. Nah, bagian dari itu juga adalah ad-dhaman, yaitu memberikan jaminan kepada orang lain. Baik. Kemudian bagaimana lafaz kita di dalam, atau ijab qabul kita di dalam ad-dhaman, perjanjian, penjaminan. Wa yasihhu ad-dhaman bilafz, sah dhaman itu dengan lafaz ana dhaminun, aku adalah orang yang menjamin. Ya. Ana qabilun, ini masih juga makna jamin. Ya, bahasa Arabnya banyak nih ungkapan-ungkapan yang kembali kepada sebagai penjamin. Ya. Ana hamilun, saya yang memikul.
ana za'im, ya, saya yang bertanggung jawab, ya, atau dengan lafaz tahammaltu dainak, aku telah memikul hutangmu, atau dhamantuhu, hutangmu saya sudah ambil alih, nah gitu, ya, atau huwa indi, hutangmu lah ambo yang tanggung jawab. Wa bikulli lafdhin yuaddi ma'na ad-dhaman لأن الشارع لم يحدد ذلك بعبارة معينة فيرجع فيه إلى العرف. Dan jaminan ini sah dengan apapun bentuk ungkapan, yang mana ungkapan itu bermakna mengungkapkan kesediaannya untuk menjamin, maka transaksi jaminan ini sah. Kenapa? Karena syariat tidak membatasi dengan ungkapan tertentu, maka dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Sebagaimana juga dalam jual beli. Kalau dulu kan jual beli, ambo bali, ambo jual, yo ambo bali, kan gitu. Nah, sebenarnya tidak ada pembatasan ibarat atau ungkapan tertentu dalam jual beli. Sehingga kalau seandainya dalam sebuah urf, sebuah kebiasaan, dengan saling mengambil dan memberi, itu sudah terjadi transaksi, maka itu sudah sah. Sekarang ini misalkan kita ke toko, kita tidak ada akadnya, kita ambil barang, kemudian kita bayar, ya, orang kasir menghitungnya, kemudian kelihatan berapa angkanya, sudah, itu sudah sah, walaupun tidak ada kata-kata yang keluar. Nah, dalam dhaman, apapun ungkapannya terserah, silakan, selama itu memiliki makna penjaminan, ya. Kemudian wali sahibil haqqi an yutaliba man syaa. Orang yang memiliki hak, berarti yang C, pemilik piutang, harta, dia boleh meminta siapa yang dia inginkan, penjamin atau yang berhutang, penjamin atau yang dijamin, ya, li'anna haqqahu thabitun fi dhimmatihima, karena haknya dia ada pada tanggung jawab mereka berdua. Ketika si penjamin dia mengatakan ambu yang menjamin, berarti tadi hak dia sudah ada di sini. Walaupun hak utama untuk membayar itu adalah dia tuntut di sini, tapi dia sudah ada pada salah satu di antara keduanya ini. Maka boleh dia, ya, menuntut kepada salah satu di antaranya. Famalaka mutalabata man syaa minhuma, maka dia memiliki hak untuk menuntut kepada salah satu di antara orang tadi. Karena Nabi SAW mengatakan az-za'imu gharim, ya, yaitu orang yang penjamin, dia adalah orang yang berhutang, dia adalah orang yang membayar, ya, hutang itu sendiri. Ini menurut jumhur ulama. Jadi kalau seandainya ada orang menjamin, ya, kita cari penjaminnya lebih kaya daripada orang yang berhutang, langsung saya datang ke tempat orang penjamin, ya, ke hutang si fulan. Menurut pendapat ini jumhur boleh, karena penjamin sudah menyatakan siap membayar, ya, apa yang ditanggung oleh pihak yang kedua yang dijamin. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama ada yang berpendapat anna sahibal haqqi la yajuzu lahu mutalabatu dhamin illa idza ta'adzarat mutalabatul madmuni anhu.
Sebagian dari ulama berpendapat bahwa si pemilik hak tidak boleh baginya untuk menuntut si penjamin, kecuali jika seandainya menuntut orang yang dijamin tidak bisa. Artinya si yang dijamin itu tidak mampu membayar, baru boleh menuntut kepada penjamin. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama mau ke siapapun jatuh tempo ya diminta kepada ini berarti sudah siap. Pendapat yang kedua, dia belum bisa diminta kecuali jika orang yang pertama yang punya tanggung jawab utama tidak mampu dia membayar, baru pindahlah ke penjamin. Disebutkan kenapa alasannya? Li'anna ad-dhamana far'un. Karena jaminan itu adalah cabang. Wala yusaru ilaihi illa idza ta'addara al-asl. Kita tidak bisa pergi ke cabang kecuali apabila yang utama tidak mampu membayar. Baru boleh kita ke cabang. Ya, karena hukum asalnya kepada orang yang utama. Wa li'anna ad-dhaman tawthiqun lil haqqi karrahan. Karena penjaminan itu adalah menjamin hak. Ya. Penguatan hak. Sama dengan gadai. Barang borohan itu sebagai penjaminnya. Warrahan la yastawfa minhu al-haq illa 'inda ta'adul istifa' min ar-rahin. Barang gadai ini tidak bisa kita jual sebagai penunaian hutang kecuali setelah orang yang berhutang tidak mampu membayar. Ya. Jadi ada nih jaminan rumah. Ini orang yang berhutang. Kita tidak bisa menjual rumah ini kecuali orang yang punya hutang ini tidak mampu membayar, baru bisa jaminannya dijual. Begitu juga si pemilik hak dia bisa menuntut kepada si penjamin kecuali orang yang dijamin tidak mampu membayar, baru setelah itu dituntut kepada orang yang menjaminnya. Ya. Kemudian wali anna al-mutalabat ad-dhamin ma'a wujud al-madmun anhu wa yasratuhu fiha istibahi minan nas. Karena menuntut orang yang dijamin sementara orang yang dijamin itu masih ada, maka ini adalah bentuk mempermalukan, ya, mempermalukan nama baik orang yang dijamin. Dia aja mampu kok, masa kita langsung minta ke sini gitu. Selesaikan dulu kepada pihak yang pertama. Kalau dia tidak mampu, mungkin dia mengatakan sudah, yang bu tidak mampu dan mintalah kepada yang lain. Ya, jangan minta kepada orang yang menjamin sementara dia mampu. Nanti merasa dia dilangkahi gitu ya. Ya, tapi dia ini hanya sebagai penguat saja kan gitu ya. Ya, kita lanjutkan setelah adzan. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah diberikan alasan kenapa pendapat yang kedua mengatakan bahwa si pemilik hak belum boleh menuntut kepada yang penjamin kecuali orang yang punya hutang itu tidak bisa membayar. Karena jaminan itu adalah cabang, yang asal adalah
kita tidak boleh pergi ke cabang kecuali yang asal tidak mampu untuk membayarnya. Dan kemudian jaminan itu sama dengan dia adalah jaminan terhadap hutang atau penguat terhadap hutang, sama dengan gadai. Maka ketika dalam kondisi gadai tidak bisa kita pergi ke gadai kecuali orang yang punya hutang tidak bisa membayar hutangnya, baru kita bisa menjual barang borohan atau gadai yang dijadikannya sebagai jaminan. Nah, kemudian juga yang ketiga, bahwa menuntut orang penjamin untuk membayar sementara yang dijamin itu punya kemampuan, masih ada dan dia punya kemampuan, itu sama dengan merendahkan atau bersikap buruk terhadap orang yang punya harta. Ya, boleh jadi sikap itu bisa mencoreng nama baiknya. Nah, kecuali jika dia tidak mampu, lalu dia baru mengatakan, ya silakan tuntut kepada yang menjamin. Ya. Li'annal ma'huda 'indahum, karena yang sudah diketahui menurut mereka, annahu la yutalab al-dhaminu illa 'inda ta'adzur mutalabati al-madmuni anhu aw 'ajzahu 'an at-tasdid. Karena yang sama-sama diketahui bahwa penjamin tidaklah dituntut kecuali ketika menuntut yang dijamin tidak mampu, tidak bisa dituntut, atau dia tidak mampu untuk membayar. Ketika kita datang kepada orang yang berhutang, orang yang dijamin, ini hutang nih, saya nggak bisa membayar, ya. Atau misalkan kita tidak bisa ketemu dengan dia, berarti kita tidak mampu tidak bisa untuk menuntutnya. Contohnya dia lari, memutuskan hubungan telepon, sehingga kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia, sehingga kita tidak mampu untuk menuntutnya, maka kita tuntutlah kepada yang penjamin, ya. Nah, inilah wahada huwal muta'araf 'indan nas. Inilah yang sama-sama diketahui oleh manusia. Hada ma'na ma dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hadzal qawlu fil qawi kama tara, fi quwwati kama tara. Ini perkataan di dalam kuat, ya, dasarnya kuat sebagaimana kita ketahui. Maka sepertinya cenderung kepada pendapat bahwa kita tidak boleh menuntut penjamin kecuali setelah yang dijamin tidak mampu membayar atau tidak bisa kita hubungi. Ya, tidak bisa kita hubungi, maka baru kita pergi ke yang menjaminnya. Persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penjaminan ini, bahwa tanggung jawab penjamin tidak akan lepas kecuali tanggung jawab yang dijamin dari hutang sudah bebas. Ya, saya ulangi, tanggung jawab penjamin belum berakhir sampai hutang yang dijamin itu lunas. Ya. Apakah dia membayar sendiri atau dia dimaafkan oleh si pemilik hutang? Ketika yang dijamin sudah bebas dari hutangnya, baru tanggung jawab jaminan tadi berakhir. Kalau tidak, belum berakhir. Selama itu masih, ya, ada hutangnya, maka selama itu juga jaminan itu ada. Ya, li'anna dhimmata adh-dhamin far'un min dhimmatil madmun wa tabi'an lahu wa tabi'un laha. Karena tanggung jawab penjamin adalah cabang dari tanggung jawab yang dijamin. Dan malahan jaminan penjamin, tanggung jawab penjamin mengikuti tanggung jawab yang dijamin. Selama yang dijamin itu masih punya tanggungan, ya, maka selama itu juga
tanggung jawab penjamin masih ada. Wa li'anna ad-dhaman wathiqah, karena penjaminan itu adalah penguatan hutang, bukti atau sebagai menjamin harta. Fa idza bari'al aslu zalatul wathiqah. Kalau seandainya yang utama sudah bebas, maka yang penguatan tadi hilang dia. Enggak perlu lagi dikuatkan karena dia sudah selesai, ya. Persoalan yang kedua adalah bolehnya multi penjamin. Ya, boleh multi penjamin. Ini satu tanggung jawab boleh dijamin oleh beberapa orang. Baik semua orang ini menjamin utuh semuanya atau sebagian-sebagian. Ya, annahu yajuzu ta'addudud dhaminin. Boleh multi penjamin atau penjamin ganda misalkan, boleh. Fa yajuzu ayadman haqqa itnani fa akthar. Maka hak tanggung jawab, ya, bisa dijamin oleh 2 orang atau lebih. Si fulan berhutang, lalu dia bilang, ambo menjamin hutang fulan. Datanglah cari, ambo menjamin hutang si fulan. Lalu ambo menjamin hutang ini, tapi ada 3 orang yang menjamin. Ya, maka ini adalah penguat semuanya. Atau misalkan, oh kami menjamin hutang si fulan, ambo separuh ke separuh, bisa. Atau seutuhnya juga bisa. Sawan dhamina kullu wahidin minhuma jami'ahu aw juz'an minhu. Baik itu masing-masing mereka itu menjamin utuh semuanya atau sebagiannya. Ya, boleh jaminannya. Wala yabra'u ahadun minhum illa bi bara'atil akhar. Maka salah satu di antaranya tidaklah terlepas dari tanggung jawab kecuali pihak yang satu lagi sudah menunaikan. Ya. Jadi misalkan taruhlah misalkan berbagi 2. Dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Tanggung jawab belum lepas. Sampai pihak yang kedua sudah membayar juga. Ya. Sehingga hutang tadi lunas semuanya, baru mereka terlepas dari tanggung jawab. Wa yabra'una jami'an bi bara'atil madmun anhu. Maka semuanya akan terbebas dari jaminan dengan terbebasnya yang dijamin dari hutang. Ya. Kalau seandainya tadi misalkan 1, 2, 3, 4, ada 4 orang menjamin masing-masingnya utuh, lalu salah satu di antaranya membayar hutangnya semuanya, berarti yang dijamin sudah bebas. Maka semuanya ini menjadi sudah bebas. Yang ketiga, di antara persoalan penjaminan, annahu la yushtaratu fi sihhati sihhatihi ma'rifatu dhamin lil madmuni anhu. Tidak disyaratkan akan keabsahan jaminan ini atau penjaminan ini si penjamin mengetahui orang yang dijamin. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan pengetahuan penjamin terhadap yang dijamin. Ya. Fa yasihhu an yaqul, boleh seorang penjamin mengatakan man istadana minka wa ana dhamin. Siapa yang berutang kepadamu, saya akan menjaminnya. Ya. Berarti ketika dia berbicara seperti itu, dia tidak tahu siapa yang akan dia jamin. Ya, karena orang yang akan berutang sama dia sama orang yang tadi belum ada. Maka sah, jaminan itu sah. Ya, tidak disyaratkan si penjamin harus mengetahui yang dijamin. Wala yusyratu ma'rifatu dhamin lil madmun lah. Tidak juga disyaratkan
si penjamin mengetahui orang yang dijaminin haknya, dijaminkan atau dijamin haknya, ya. Li'an yashtaratu ridha madmuni lahu wal madmun anhu. Tidak juga disyaratkan keridhaan orang yang dijamin atau orang yang dijamin haknya. Orang yang dijamin haknya berarti pihak yang punya harta. Orang yang dijamin berarti orang yang punya hutang. Maka penjamin tidak disyaratkan mengetahui siapa yang akan dijaminnya atau siapa hak orang yang dia jamin. Tidak mesti dia tahu. Kemudian juga tidak mesti harus keridhaan mereka. Ya. Fala yusyaratu ma'rifatuhuma. Tidak perlu keridhaan dan tidak perlu pengetahuannya. Jadi misalkan ketika dia mengatakan, siapa yang berhutang kepada Anda, saya akan menjaminnya. Atau kepada siapapun Anda berhutang, saya berjamin. Berarti dia berhutang dengan orang lain, objek hutang tidak diketahui siapa yang punya harta. Tapi dia mengatakan, Anda berhutang kepada siapapun, saya akan menjamin. Berarti dia tidak tahu siapa yang punya hak. Boleh, sah, ya, jaminan itu. Ya. Atau dia tidak mengenal orang yang akan dijaminnya, yang dia tahu harta siapa. Lalu dia bilang kepada yang pemilik harta, siapa yang berhutang denganmu, saya menjamin. Ya, berarti dia tidak kenal dengan orang yang berhutang. Persoalan yang berikutnya tentang masalah penjaminan, bahwasanya sah penjaminan yang diketahui dan penjaminan yang tidak diketahui jika seandainya berakhir kepada sesuatu yang diketahui. Apa contohnya? Dalam Al-Quran tadi, dalam surah Yusuf ayat 72, وَلِمَنْ جَاءَ بِحِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. Siapa yang mendatangkan barang itu, maka dia mendapatkan beban dari onta. Berapa beban onta ini tidak diketahui, tapi dia sudah menjamin. Pokoknya 1 truk saya menjamin. Truknya yang mana, berapa isinya, tidak mesti diketahui. Tapi berakhir nanti di ujung-ujungnya ketika penyerahan kan diketahui. Ya. Atau ya barang yang sudah diketahui misalkan, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi yang tidak diketahui boleh juga sebagai dia menjamin. Ya. Lianna hamlu ba'ir ghairu ma'lum, walakinnahu ya'ulu ila al-ilmi, fadallat al-ayatu ala jawazihi. Beban onta itu tidak diketahui, akan tapi nanti berakhir dia akan diketahui. Sudah diisi onta itu, tahulah yang berisinya, gitu kan. Nah, jadi bermuara dia kepada yang diketahui, maka itu adalah boleh. Kemudian dari antara persoalan jaminan juga adalah annahu yasihhu dhamanul uhdatil mabiyin. Bolehnya menjamin ketersediaan barang. Ya, ketersediaan barang. Barangnya belum ada, tapi dia menjamin ketersediaan barang. Bi'ayat menathaman idza dhahara al-mabi' mustahiqqan li ghairi al-bai'. Ya, seperti dia menjamin nilai barang, ya. Dia menjamin barang dagangan ya bukan milik sang penjual. Maka dia mengatakan, saya menjamin barang ini ada. Itu bisa juga. Kemudian persoalan yang lain, annahu yajuzu dhamanu ma yajibu 'ala syakhs. Bolehnya menjamin apa-apa yang menjadi tanggung jawab seseorang. Ya, ka'ayyad man ma yarzamu min dainin aw nahwihi. Seperti dia menjamin hutang seseorang atau yang lainnya.
Dia misalkan, saya menjamin kewajiban orang ini yang memberikan nafkah sebulan, saya menjaminnya. Bisa juga. Setiap apa yang menjadi tanggung jawab seseorang bisa dijaminkan oleh orang lain atau dijaminnya. Intinya di situ adalah bahwa penjaminan seperti ini adalah hal yang dibolehkan, yang disyaratkan, akan tetapi hanya satu yang bisa kita garis bawahi ya, yang menyelisih sekarang yang ada itu adalah tidak boleh ada imbalan di dalam penjaminan. Nah, ini transaksi yang kita lihat di perbankan itu ada. Baik itu jaminannya mungkin 1% atau 2% dari nilai penjaminannya, maka itu adalah riba. Apakah dinamakan dengan ADM lah atau apalah, itu hanya sebagai penamaan. Akan ada satu zaman ya, bahwasanya manusia ini akan memberikan nama tidak dengan namanya. Itu adalah dalam hadis Nabi SAW tentang khamar. Akan ada orang yang memberikan nama yang bukan namanya ya, tapi hakikatnya itu. Begitu juga di dalam riba, tidak lagi dinamakan dengan riba, tetapi dengan nama-nama yang lain yang hakikatnya itu adalah riba. Maka ini harus kita hati-hati ya dalam kita memberikan jaminan kepada orang atau kita mencari jaminan untuk kita. Wallahu ta'ala. Baik, kita masuk kalau ada yang kita tanyakan. Baik, ini pada saat hari Guru Nasional kami diberi tugas sekolah untuk memberi hadiah kepada guru. Bagaimana hukumnya memberi hadiah kepada guru yang honorer di hari itu, Ustaz? Kalau sudah sekolah yang memberikan tugas ya untuk memberikan hadiah ke guru, ya boleh. Ya, karena sudah diizinkan oleh atasan. Ya, mungkin dalam bentuk rasa terima kasih kepada guru honorer ya. Saya membeli sebuah pakaian merek terkenal original dengan harga miring di sebuah toko online. Setelah barang itu sampai ternyata bukan ori, melainkan KW. Saya pun tidak ada usaha melakukan pengembalian karena tidak ada tanggapan dari si penjual dan pasti merepotkan. Untuk itu saya putuskan untuk memakai saja. Jadi pertanyaan saya, bagaimana hukum memakai barang KW yang sudah saya beli? Pakai itu hak kita. Ya, karena kita sudah berikan uang. Ya. Yang tidak boleh kalau seandainya kita jual lagi. Ya, dengan dia ori gitu. Dan inilah dampak dari jual beli online yang banyak kadang-kadang tidak jujur. Saya katakan ori ternyata palsu. Namun sebenarnya, ya, ini sebenarnya harga itu menentukan barang. Harga menentukan barang. Jadi janganlah cari barang harga miring. Ya. Jadi sama dengan katanya ini mau rambutan 1 kilo atau 1 kilo. Ya. Jadi kan misalkan beras 1 kilo kok 15.000, 10.000 lah yo. Anak ada saya kan. Tapi dia 1 kilo. Ya, 8 on jadinya. Ini disesuaikan ya. Nah, jadi harga sesuai dengan. Jika seandainya miring, betul miring, harga pasti itu, tak mungkin, ya, nggak mungkin. Nah, tapi kalau misalkan harganya miringnya hanya betul-betul masih masuk akal lah, gitu ya, maka insya Allah itu lumrah, ya.
apabila seorang yang menjadi penjamin meninggal dunia sebelum urusan hutang piutang orang yang ia jamin selesai, apakah tanggung jawabnya penjamin pindah ke ahli waris? Tidak. Penjamin itu hanya kepada yang bersangkutan. Ya, penjaminan tidak bisa pindah kepada ahli waris. Ya, karena ahli waris tidak ridho. Bukankah jaminan tadi harus ada keridhaan? Ya. Apabila kasus pertanyaan satu terjadi sementara orang yang berhutang tidak membayar hutangnya, apakah si penjamin yang sudah meninggal mendapatkan dosa atau tidak dibayar hutangnya itu? Enggak, apa dosanya? Ya. Kalau seandainya ketika dia penjaminan itu masih dalam tempo pembayaran, tapi kalau sudah jatuh tempo si penghutang tidak bisa membayar, maka pindahlah kepada yang penjamin. Namun penjamin tidak bayar-bayar, akhirnya dia meninggal dunia, berarti dia sudah menjadi penghutang. Ya, dia akan bebas apabila dibayarkan. Maka di sini hutang itu sudah pindah kepada dia. Ya. Maka otomatis itu juga menjadi tanggung jawab di dalam hartanya. Namun perlu kita ketahui bahwa penjamin ini tidak mesti dia mengeluarkan uang dari hartanya. Ya, apalagi jaminan itu dalam bentuk jaminan untuk mendamaikan orang. Maka boleh orang penjamin meminta mencari zakat untuk membayar hutang itu. Ini adalah hadis Qabisah, bahwasanya tidak halal untuk minta-minta kecuali dari 3 perkara. Rajulun tahammala hamulan, seseorang memikul satu beban jaminan, ya, maka dia boleh meminta uang zakat untuk membayar jaminan yang dijaminnya tadi. Sebab kalau tidak seperti itu, harus seseorang untuk mengeluarkan pikirnya, apa dosanya ini tidak punya, ya hanya dia kan mau menolong orang nih, ya masa dia akan dirugikan dengan keuangan tadi. Kalau jaminan tadi kan sebenarnya ini jaminan yang dibayarkan ini bukannya artinya orang yang punya piutang tadi bebas dari hutang, kan enggak ya? Si B, kalau seandainya orang tadi kalau dia meninggal dunia, yang penjamin, dan sudah jatuh tempo, bagaimana caranya? Diambil dari harta warisan. Nah, keluarkan warisan, karena dia jadi hutang dia. Tapi hutang dia ini wajib dibayar oleh orang yang berhutang. Ya, tapi temponya tidak seperti yang tadi lagi, gitu ya. Tidak. Kalau yang tadi kan ketika dia berhutang pertama ada batas waktu. Maka dengan batas waktu inilah dia meminta ada yang menjamin bahwasanya dia bisa membayar hutang si fulan, ya, jika jatuh tempo. Jika jatuh tempo di si fulan tidak bisa bayar, maka pergilah kepada penjamin. Ternyata setelah jatuh tempo penjamin meninggal dunia, ya, maka diambillah menjadi dari harta warisannya. Harta warisannya lalu dibayarkan. Bukan berarti si yang berhutang bebas dunia akhirat dari hutang, enggak. Dia punya hutang kepada yang penjamin. Nah, harta penjamin tadi yang dijadikan membayar tadi dari yang dikembalikan itu menjadi harta warisan. Ya. Tapi ketika ini adalah sedang masih dalam tempo hutang, meninggal dia penjamin,
maka tidak bisa diwariskan kepada ahli waris. Kenapa? Harus dengan kesukarelaan. Jika dia rela, alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi kalau nggak rela, tidak ada tuntutan untuk dipindahkan, harus dipindahkan kepada ahli waris. Wallahu a'lam. Dalam sistem transaksi jual beli online, sekarang dikenal istilah rekening bersama. Adbar, pemilik rekening bersama membayar sesuatu yang dibeli kalau barang sudah sampai. Sebelumnya pembeli mentransaksi ke rekening tukang jamin alias adbar. Dalam proses jual beli penggunaan jasa rember ini menggunakan sistem persentase bagi jasa pemilik rember. Apakah ini boleh, Ustaz? Nggak boleh. Ini namanya jaminan. Ya. Kalau dalam sisi doman tadi. Ya, karena tidak ada jasa jasa jaminan. Maka dari orangnya yang mengadakan sistem, berarti kan dia yang menjamin bahwasanya uangnya ketersediaan barang, kalau tidak nanti uangnya ditahan, gitu. Ya. Nah, yang akan dikenakan ini adalah si penjual, ya, seperti startup yang ada sekarang itu, ya, kita menjual online. Ketika kita bertransaksi, uang kita ini kita bayar full, ya, uang kita ini ditahan oleh pemilik startup. Nah, untuk apa gunanya dia menjamin ketersediaan barang? Ternyata barangnya tersedia, lalu dia kirim. Ya. Jika seandainya barang ini tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, bisa kita mengklaim, ya, atau barangnya rusak, kita bisa mengklaim. Kemudian uang kita kembali seutuhnya, ya. Untuk kita tidak ada masalah. Tapi untuk yang dia bertransaksi, ya, dengan penjual, kalau dalam doman tadi kita sudah sebutkan bahwasanya doman atau penjaminan itu adalah asasnya asas tolong menolong. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menyembunyikan bola yang masuk ke pekarangan rumah dan sempat memecahkan pot bunga saya? Yang punya bola tidak mau mengambilnya, mungkin karena takut. Ya. Barang yang dirusak harus dijamin oleh yang merusak. Ya, itu namanya doman, harus dijamin. Disengaja atau tidak disengaja. Termasuk, ya, tadi anak-anak main bola, lalu tertendang bola masuk ke rumah kita, pecah kaca. Ya, maka yang menendangnya wajib menjamin. Siapa menjamin? Itu orang tuanya deh. Ya, tidak ada alasan orang tuanya mengatakan anak aku tidak sengaja menendang. Kalau disengaja menendang itu tambah kriminal. Ya, contoh juga nih, kita jalan misalkan. Oh, maaf, kita mau pergi ke belakang, jalan disam. Ternyata terinjak kacamata, pecah kacamata. Gimana? Harus kita jamin, kita ganti. Ya, kita tidak bisa beralasan. Ambo tidak nampak, ambo tidak sengaja. Kalau disengaja, ya, itu diganti. Dan itu ada unsur kriminalnya, begitu kan, ada kesengajaan. Nah, itu namanya telef, ya. Maka kita bisa menjadikan bolanya sebagai jaminan, misalkan. Jaminan apa? Supaya orang itu datang untuk ngambil bola, tahu
Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Nah, terlepas bagi kita sekarang, kita memaafkan, ya, itu lain hal. Kita menuntut itu boleh, ya. Wallahu a'lam. Wah, ini panjang nih. Saya dan kawan-kawan pernah menjadi pelopor pendirian bank perkreditan syariah. Persyaratan investasi dan keuangan yang disyaratkan pemerintah sudah terpenuhi. Dalam penjelasan perjalanan pengurusan hingga nunggu selesai seleksi akhir Bank Indonesia. Seleksi akhir Bank Indonesia. Ternyata peraturan semua pendirian harus menyetor sebesar 5 miliar ke LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Mendadak naik menjadi 50 miliar. Bagaimana jenis jaminan seperti ini? Ya, jaminan itu kan sebenarnya kita harus menyetor uang kita sebagai bentuk jaminan bahwa kalau seandainya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka uang kita ini yang akan membayarnya. Ya, jadi pemerintah membuat suatu sistem untuk ada jaminan. Memang uang 50 juta kita ini nggak bisa kita pergunakan apa-apa karena dia ditahan. Ya. Kemudian mau tak mau harus kita penuhi. 50 juta itu harus 50 miliar itu harus kita penuhi. Ya, cuma nanti apakah 50 miliar yang menjadi jaminan ini kita mendapatkan bunganya? Nah, ketika dapat bunganya, ya jangan dipakai untuk masuk ke dalam keuangan kita. Berikan untuk fasilitas umum. Ya, karena uang kita mengendap di situ dan uangnya ya menjadi ada bunganya gitu ya. Dan tidak terlepas dari bunga, maka uang itu bisa kita manfaatkan dalam rangka membersihkan harta kita untuk kepentingan umum, dan malahan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh diberikan kepada orang miskin. Ya, uang bunga itu. Dulu saya bekerja sebagai karyawan dealer sepeda motor. Dari tugas saya yang sampai dalam mengurus permodalan, saya dapat pengetahuan bahwa setiap dealer harus menjaminkan uang kontan sebesar 2 kali lipat omset penjualan, dan ada agunan berupa sertifikat tanah yang dipegang oleh main dealer. Apakah penjaminan ini sahih syar'i? Iya, itu sama dengan boroh. Ya, jaminan ini sama dengan boroh, rahan baik itu dalam sertifikat tanah atau juga dalam bentuk uang. Ya. Nah, maka ini tidak apa-apa sebagai jaminan. Saya punya teman pimpinan bank pemerintah, karena tuntutan 90 pabrik, dia menawarkan kepada orang untuk menjamin 10 orang 90 publik ya. Go publik. Tuntutan go publik, dia harus menawarkan kepada saya untuk menjamin 10 orang calon nasabah. Berdosakah saya menolaknya? Jangan mau. Tidak berdosa untuk menolaknya, karena kita menjamin ya transaksi riba. Ya, maka jangan kita lakukan supaya kita bebas dari hubungan-hubungan dengan riba. Ya, tidak berdosa kita kalau kita tolak, insyaallah taala. Wallahu taala alam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.